Elin, iki wis tepak ta burung? Pak, wis. Tepak ya. Jangan aku ini aja. Ayo dimulai, ayo. Soalnya gak enak. Ada mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 6. Di sini kami akan mementaskan drama kami dari tugas bahasa Indonesia dalam sebuah pertunjukan seni yang merupakan pertunjukan wayang potehi mengangkat kisah dari novel Shiyuki Journey to the West. Novel ini menceritakan banyak mitologi klasik, pertentangan antara baik dan buruk. Karya tulis dari Han Gaga sendiri juga membawa maksud mengkritisi rasisme terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Salihah selaku guru pembimbing bahasa Indonesia
Dan langsung saja kami perkenalkan pemeran-pemeran yang akan membintangi drama ini. Sebagai pemeran utama, Joko Sudiro akan diperankan oleh saudara Ahmad Hoirunia. Pemeran selanjutnya, Meiwang yang akan diperankan Suci Ayu Ramadhani. Selanjutnya, teman Joko yang bernama Somat akan diperankan oleh saudara Dibari Aurel Alfarifi. Selanjutnya, teman Meiwang yang diperankan oleh Vindiana Agrani dan Dia Husnia Abi Hikmah. Selanjutnya, tukang bakmi, Pak Bakmi dan Bu Bakmi akan diperankan oleh Muhammad Iqbal Kurnia dan Dwi Nur Aisyah Fani. Selanjutnya, aparat atau penculik yang akan diperankan oleh Muhammad Sofi Syamsuddin, Abdul Halim Ar-Ramadhani, Muhammad Robi Darmawan, dan Muhammad Sandi Putra Pradana. Tokoh Karasakti akan diperankan oleh Muhammad Zahid Buskar. Selanjutnya, Dalang yang akan diperankan oleh Muhammad Akmalul Ihsan. Selanjutnya, Ibu Pas Meiwang akan diperankan oleh Kholisatul Aulia. Selanjutnya, ada pemancing yang diperankan oleh Muhammad Misbahul Wafi. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi akan diperankan oleh Muhammad Fadil Robi, Satria Fitra, Nitya Nugraha, Dea Fitri Al-Syafira, dan Fadilatul Ilmiah. Selanjutnya, ada petugas yang diperankan oleh Muhammad Latif Bilhaki. Dan yang terakhir, ada penonton wayang potehi yang diperankan oleh Clara Sinta Aziz, Zara Aulia Ramadhani, Biak Data Fitri, dan Pikamat Gatot Janda. Langsung saja ya, kita saksikan drama dari kami. Malam itu, tepat pada malam tahun baru Imlek yang merupakan hari besar bagi masyarakat khususnya ras Tionghoa. Malamnya terlihat begitu istimewa. Warna merah pasti hampir seluruh sudut kota. Tahun kedua di bawah kepemimpinan Presiden keempat ini merupakan kondisi puncak yang benar-benar berbeda dengan beberapa tahun silam, di mana masa diskriminasi ras dan golongan pada masa Orde Baru, kekerasan di mana-mana yang meninggalkan bekas luka, dan ini mulai dicoba untuk dikubur dalam-dalam. Hari sudah menjelang larut malam, namun di depan sebuah panggung pertunjukan wayang potehi, kini kian semakin ramai akan kedatangan pengunjung. Memilih sibuk bersenda gurau dengan sesama pengunjung lantaran pertunjukan yang tak kunjung dimulai. Pertunjukan akan dimulai. Dari arah selatan, datanglah seorang pemuda Jawa bernama Joko Sudiro bersama sahabatnya yang datang dengan tujuan menyaksikan pertunjukan kesenian terkenal ras Tionghoa. Sudah menjadi kebiasaan Joko dalam beberapa tahun terakhir untuk menyaksikan pertunjukan wayang potehi setiap malam tahun Imlek. Karena di pelataran pertunjukan wayang inilah Joko mengenang sosok gadis yang ia begitu cintai, yang mampu membuatnya tidak berpaling pada siapapun, meskipun gadis pujaannya ini telah meninggalkannya sejak beberapa tahun yang lalu. Rame banget ya, Mas. Ya, Jok. Apa nggak ada ya? Yang ciduk-ciduk gitu jomblo. Memang biasaan. Tinggal ada istri di rumah. Saya ini gara-gara kamu. Sebenarnya gue malam mingguan orang kebiasaan. Malah kamu tak sini. Tahu dah, ayo. Wayang potehi mulai melontar ke sana kemari dalam panggung atas kuasa dalam. Namun seperti biasa, atensi Joko tak pernah fokus pada penunjukan wayang yang telah digelar, dan lagi-lagi membuat Somat harus menegur Joko setiap tahunnya. Itu mainnya lucu banget ya, Jok. Jok, Astagfirullah, Joko.
Pertunjukannya di mana? Kata kamu kemana? Aku teringat Nyai Muhammad, ya pasti bahagia sekali. Kalau tahu pertunjukannya tidak selesai dan bisa dibebaskan dan dibebaskan ini. Jika tidak ada diskriminasi lagi. Sudah. Kasih aja. Joko mencoba tersenyum, namun atensinya tetap tak tertuju pada panggung wayang potehi. Matanya masih menyorot pada tempat kosong yang seandainya tempat itu diisi mewah pujaan hatinya. Joko berandai bahwa gadis itu akan sangat bahagia sekali. Dari sana, tempat duduk Joko, tiba-tiba ia seperti melihat sosok mewah di sudut tepi panggung bersama dua temannya. Ketiga gadis itu nampak bahagia sekali melihat pertunjukan yang tengah dipentaskan, dan di tengah-tengahnya Mewah tiba-tiba melihat ke arah Joko. Tersenyum sambil melambaikan tangannya yang spontan membuat Joko berdiri. Ngapain kamu berdiri? Kasihan teman-teman di belakang. Joko kembali mengingat Mewah, kembali pada masa beberapa tahun sebelumnya, di mana kisah asmara di antara keduanya yang tak direstui semesta dipentaskan secara paksa di atas tanah Jawa yang meninggalkan berbagai kisah yang berlatarkan senang dan duka. Joko kembali mengingat Dewa. Kilas Bali 11 Januari 1998. Kilas Bali dimulai. Wayang senja yang merona mengisyaratkan malam akan tiba. Malam yang setiap harinya ditunggu-tunggu Joko hanya sekedar untuk bisa bertemu dengan Mewah di kala padatnya aktivitas harian keduanya. Kayak itu loh Pak. Kamu kan gitu. Malam itu, pulang dari masjid samping kos Mewah, seperti biasa, Joko akan duduk di teras dan Mewah pun melakukan hal yang sama sambil membaca buku dan menunggu. Joko masih bersarung, tak mau ganti, takut keburu penjual bakmi favoritnya itu pergi. Masakannya sangat lezat dan pedas, sayang untuk dilewatkan. Dan Mewah, matanya tak lepas dari buku yang ia baca, menunduk
Joko malah asik dengan kegiatannya yang mencuri-curi pandang para gadis Tionghoa itu. Neng, lihat itu. Bulanya cantik banget bukan? Ya, cantik banget. Hewan yang tadinya menunggu, tetapi saat mendengar bunyi tik 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 segera mengangkat kepala. Iya, Neng. Berapa porsi Neng cantik? Porsi ya, porsi ya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Penjual bakmi pun membuatkan pesanan mewah. Sementara Joko, pemuda Jawa itu malah sibuk mondar-mandir karena gugup jikalau akan bertemu pujaan hatinya. Bukunya bahkan sudah habis karena ia dibikin setelah pemuda itu berpikir. Sudah terlalu sering, sudah banyak kali Joko kalah dengan rasa gugupnya. Namun, malam ini pun terulang kembali. Padahal Joko sudah benar-benar tak tahan untuk berkenalan dengan gadis Tionghoa pujaan hatinya itu. Namun lagi-lagi, Joko kalah dengan rasa gugupnya. Pemuda Jawa itu pun hanya bisa pasrah hingga pesanan mewah telah diselesaikan dan mewah kembali masuk ke dalam kosannya. Kan, bentar, saya mau pesen, masih ada kan? Oh, udah habis ya. Oh, masih ada satu porsi. Emangnya berapa porsi sih? Oh ya udah, Bu, itu aja, saya bilang. Sanui, tak pedes. Masih ada sebentar. Iya, tunggu sebentar ya. Ayo beli lagi nanti 5 atau 20. Ngapain dari tadi cerita? Jadi bisa Apa, Bu? Neng tahu nih, kenapa sih lagi gak semangat ya? Kelihatan banget dari tadi banyak cerita Neng apa ya? Apa namanya jajan? Pasti orang yang cuma bercanda kok. Siapa tahu aku yang bercanda. Kan pasti banyak banget. Ya nggak Pak? Ya terima kasih ya. Neng, Malam itu Joko kembali pulang dengan perasaan yang kecewa. Ia menutupi dirinya sendiri yang terus saja kalah dengan rasa gugupnya. Esoknya, Joko bersiasat. Ketika Mewok menanti pesanannya makan, Joko akan melangkah cepat mendekat walau dengan badai yang berdebar tak karuan. Tak mau lagi ia kalah dengan rasa gugupnya. Ia sudah tak tahan. Joko benar-benar ingin berkenalan dengan pujaan hatinya. aye. Lihat dulu ya. Neng
membuat Joko sangat terkejut. Joko tak menyangka ibu penjual bakmi ini akan menjadi mak comblang dirinya dan Meiwang. Ayo, kalian harus besar-besar. Malu mau besar-besar. Sarung ini kemana sih? Kalau kalian jangan lagi, nanti jangan buat 4 bilang. Ayo dong, masa gak mau kenalan? Joko dan Meiwang saling diam. Tak ada satupun celoteh yang dikeluarkan. Sampai akhirnya Joko yang mendahului mengulurkan tangan. Namun di saat Joko melihat Meiwang yang terdiam, Joko tak sabar dan ingin menarik tangan lagi. Tapi dia urungkan. Joko tak mau benar-benar malu di depan Meiwang. Lalu Joko memutuskan kembali mengulurkan tangan. Mimpi? Joko sedang mimpi? Tidak, Joko benar-benar sedang berkenalan dengan seseorang yang merupakan pujaan hatinya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Bahkan saat sekilas mengingat, suara Meiwang yang terdengar begitu merdu, seperti gesekan biola saat tengah malam. Baik Joko maupun Meiwang masih sama-sama diam hingga pesanan bakmi mereka datang. Ini ada yang sama, masnya ini sananya. Ya, terima kasih ya. Selepas tragedi perkenalan itu, hampir semalam suntuk Joko tak tidur. Perasaannya terasa hangat oleh para Meiwang yang menyala hati. Rasanya Joko benar-benar telah diberkati. Bahkan saat Joko terus mencoba mengucapkan kata, rasanya seperti ada malaikat-malaikat yang terus menyebut nama Meiwang, yang membuat Joko sulit terpecah. Sinar yang tak pernah pudar di ujung timur di singgasana kekar. Pagi yang cerah telah mencapai. Di hari Minggu yang cerah, Meiwang dan teman-temannya berencana pergi ke gereja. Di samping itu, Joko yang semalam dirinya tidak bisa tidur mengingat kejadian dia berjabat tangan dan berkenalan dengan Meiwang. Sekarang, dia di dekat gorden jendela dengan semangat pagi yang sangat amat luar biasa. Dia menatap Meiwang yang akan pergi bersama teman-temannya. Meiwang bertahan cukup lama hingga akhirnya gadis itu keluar. Ayo teman-teman, kita berangkat. Ayo loh. Ada di rumah, yang pasti buka jalan. Kalian kan selalu seperti itu. Ayo lah Mei, kalian udah kenalan kan semalam. Mau bagaimana lagi? Tapi kan sama orang yang pasti buka jalan. Seperti
sepertinya bukan hanya jendela rumahnya saja, tetapi jendela yang batu juga. Sejarahnya pertanda malam menanti. Waktu malam, Joko memberanikan diri untuk menemui Mewah pada malam harinya. Berjalan dengan nada yang begitu kencang, pemuda Jawa itu berjalan secepat Mewah dan mulai mengetuk pintunya. Tepat setelah Joko dipersilakan duduk, pemuda Jawa itu hanya diam, membuat kekaguman tumbuh di antara keduanya. Kan gak nyadar. Mana sih? Hingga akhirnya Joko memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan pembahasan wayang golek yang tak sengaja ia lihat lewat jendela kamar Mewah yang sedikit terbuka. Jadi kamu itu siapa? Kenapa? Kamu ingin apa? Itu bukan wayang golek, wayang golek. Ya benar, itu merupakan salah satu seni yang ya, kamu tidak tahu pendapat kami buat buatan pemerintah. Kami baru terakhir atau Tiongkok tidak bisa ibaratnya beban bahkan dari kerja susah. Berdoa pada Tuhan agar kita dari kesulitan. Terima kasih Tuhan. Hanya itu. Hanya itu yang kamu bicarakan. Joko berlalu begitu saja, meninggalkan Mewah dengan senyumnya sambil geleng-geleng kepala. Joko kembali ke ruangan dengan perasaannya sedikit tak bisa diartikan. Ia senang bisa berbicara dengan pujaan hatinya. Di sisi lain, ia turut prihatin pada keadaan Mewah yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, diskriminasi yang terjadi ini mendorong otak Joko bekerja lebih keras dari biasanya, hingga ia memutuskan untuk membuat sebuah artikel bentuk protesnya terhadap pemerintah yang membatasi hak-hak ras Tionghoa, dan salah satunya tidak boleh mempertunjukkan kesenian wayang potehi. Melepas kepulangannya setelah berbincang dengan Dewa, pemuda Jawa itu pulang dan mulai merangkai artikel tentang diskriminasi ras Tionghoa, yaitu tidak dilarangnya kebudayaan pertunjukan wayang potehi di Indonesia. Pasti akan berlanjut.
Setelah semalam suntuk, pemuda itu membuat artikel. Akhirnya artikel itu benar dan dia segera berjanji untuk menuju gedung jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Memang terdengar tak masuk akal, tapi setelah mendengar penuturan mewah tentang negara yang ditunjukkan wayang potemo, Joko malam itu juga menulis sebuah artikel tentang diskriminasi yang terjadi pada masa Orde Baru dengan dilarangnya kesedihan Tionghoa di negara ini. Semalam suntuk hingga pagi ini, karya Joko berhasil membuka itu selesaikan. Selepas karya tulis itu rampung Joko selesaikan, segera pemuda Jawa itu berlalu menuju Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya pada Jurnal UPI, tempat pusat wartawan pers mahasiswa untuk mempublikasikan karya mereka tentang kritik pada masa Orde Baru. Beberapa jam Joko menunggu di pelataran gedung Jurnal UPI. Kini petugas telah memberi Joko kepastian bahwa artikelnya akan dipublikasikan. Keesokan harinya, Joko kembali ke gedung Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Selama di perjalanan masuk universitas, hampir dari setiap mahasiswa di dalamnya tengah membaca ataupun membahas artikel karangannya. Mendengar sepenggalan obrolan mahasiswa lain di kampus membuat Joko senang. Banyak yang sepemikiran dengannya. Ia pun segera bergegas menuju gedung Jurnal UPI. Joko berlalu dengan perasaan penuh bahagia. Ia berjalan keluar gedung universitas, berniat hendak segera menuju mewah tentang artikel yang Joko tulis. Tak disangka, ketika Joko berada di perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di sampingnya. Sedikit membuat Joko bertanya-tanya. Sepersekian detik, beberapa orang bertubuh tinggi tegak tiba-tiba turun dari mobil itu dan menyergapnya. Kamu! Bapak angin, lepaskan!
Mobil itu membawa Joko ke sebuah gedung tua terpencil dan para pencuri itu membawa Joko masuk. Membawa tubuh tak sadarkan diri masuk, menarik alma mater di tubuhnya dan membuangnya begitu saja. Mendudukan tubuh Joko pada sebuah kursi usang dan mengikatnya. Para pencuri itu bukanlah penculik biasa. Mereka adalah tim mawar yang merupakan aparat khusus yang ditugaskan untuk menculik para aktivis pro demokrasi untuk meredam suara-suara ujaran unjuk rasa yang mengkritik pemerintahan. Beberapa anggota yang menculik Joko diketahui nama mereka adalah Bukit, Saputra, Syamsuddin, dan Abdul yang merupakan bagian dari tim mawar. Anggota tim mawar yang tak mau berbasa-basi. Saputra mengambil botol air mineral dan menyiramnya tepat pada muka Joko. Katakan, di mana begitu? Apa yang kalian maksud? Siapa yang begitu? Siapa kalian? Kenapa kalian membawa ke tempat ini? Kamu di sini kita jawab. Di mana begitu? Siapa yang begitu? Aduh, dia proyek mulai bisa. Jangan coba mengelabui kami. Kamu adalah mahasiswa pro demokrasi kan? Artinya jauh buat tadi bukti bahwa kamu adalah bagian dari komplotan itu. Oh, masuk dulu, kamu dulu. Jadi apa? Kenapa kan dia? Katakan di mana Biji Dukul sekarang? Aku bilang aku tidak tahu siapa itu Biji Dukul. Lihat dia. Tidak pasti tidak mau mengaku. Kalian siksa dia. Buat dia mengaku di mana keberadaan Biji Dukul. Pikir-pikir. Sekarang ini mencobanya. Baik kamu mengaku saja. Kami dilepaskan. Cepat kamu siap. Jalan. Dia akan mati sebentar. Berpakan dia. Baiklah. Kalau dia masih tidak mau mengaku, kalian kasih dia. Aku akan berlaporan ke pusat. Ayo kita bukti. Waktu berlalu begitu cepat, begitu banyak siksaan yang Joko alami yang tak dapat membuahkan hasil bagi para tim mawar itu. Mau bagaimana lagi? Mau bagaimanapun, mereka memaksa Joko mengaku jika pada dasarnya pemuda Jawa itu tak tahu apapun tentang Biji Dukul. Apa yang
dibawa dengan penuh luka, dengan posisi yang masih terikat hingga sampailah mereka ke sebuah jembatan. Pemuda Jawa itu dilemparkan begitu saja. Ketika Joko dilemparkan begitu saja, dengan setengah kesadarannya ia menyerah. Dia berpikir semua akan berakhir di sini. Saat Joko dijatuhkan, dirinya sudah tidak ingat kalau dirinya pasti lenyap. Namun Tuhan berkehendak lain. Joko hanya dibawa arus sungai, tetapi Tuhan menyelamatkan Joko lewat tangan seorang pemancing. Di sungai saat itu, mati sampai sakit pinggang, dapat ikan segini saja. Ada dapat paus ke, dapat hiu ke. Jangan deh. Ya Allah, semoga dapatkan banyak aku. Ya Wabin. Al-Fatihah. si pemancing benar-benar lelah. Sedari tadi dirinya menunggu yang ia dapatkan hanya beberapa ikan saja, tidak seimbang dengan dia yang duduk sedari tadi. Hingga Apaan lu? Apaan lu? Itu orang. Masih berbahaya. Kamu kan pernah kayak gitu. Terus saya takut. Sampai aja kan ya. pemancing tidak mungkin teriak minta tolong di suasana yang sepi. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Pemancing menyelamatkannya dalam keadaan masih terikat. Jadi hal yang pemancing lakukan adalah membuka ikan di tangan Joko dan menggotong Joko ke tepian. Ampun, bisa banget, bisa banget. Kok masih berbahaya? Kau masih hidup? Kau gak apa-apa? Sudah, ayo. Bawa keluar. Pemancing itu membawa Joko pulang ke rumahnya dan mengobati luka-luka Joko seraya memberikan tempat peristirahatan agar Joko bisa kembali pulih. Pemancing itu akhirnya sampai di rumahnya menemukan Joko pada tikar. Sudah nama hilang. Tahan. Kamu ini sebenarnya apa sih? Kok sampai kok kayak gini? Sudah, ini bangga. Kamu tiduran dulu ya. Iya, kok yuk. Rapikan ya. Belakangnya loh.
sudah takdir. Tuhan masih mau kamu hidup. Kalau sudah diberi kesempatan kayak gini, maka jaga hatimu dan jauhilah hal-hal yang bisa membahayakan dirimu. Ya. Singkatnya, saat Joko sudah merasa dirinya sudah agak pulih, dirinya memutuskan ingin kembali ke kos untuk menemui Meiwang. Joko sangat bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepadanya. Berterima kasih kepada pemancing yang telah menyelamatkannya. Bala tentara di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto malam itu membabi buta terutama pada masyarakat beras asli di luar ras asli pribumi yang salah satunya yaitu ras Tionghoa. Mereka membantai, mengusir masyarakat ras Tionghoa dari tempat tinggal mereka yang tak luput juga. Meiwang menjadi salah satu korban pada malam itu. Gila, kita keluar. Ada apa ini? Kenapa pesan saya dari tadi? Mereka tiba-tiba mempesan saya dari sini. Apa-apaan kalian ini? Ini kosan saya. Kalian takut saya nanya. Jangan sejauh dari sini. Apa? Mau melawan? Tidak, Pak. Bapak, jangan, Pak, jangan. Kami itu ibu. Kamu udah lupa apa yang bangsa mereka sama dengan bangsa kita dahulu. Pak, bukan dia, Pak. Mereka hanya keturunannya. Gadis ini tidak bersalah. Ah, setan. Pak, lepaskan. Dia tahu keturunannya dan dia tidak berhak berdiri. Aparat-aparat itu membawa Meiwang pergi yang bertepatan dengan datangnya penjual bakmi untuk menjajakan dagangannya. Pengen bakmi cinta Kang Hikmah. Malam-malam, yang coba kira akan bertemu kembali dengan Meiwang, namun nyatanya setelah berjalan sangat jauh, Joko sampai di kos Meiwang. Tepatnya dia sekarang di depan pintu kosnya. Tolong buka pintunya, aku khawatir. Nanti.
jejere. Joko mulai mencari mewah, mencari gadis itu kemana saja. Cinta sejati tak memikirkan diri sendiri. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, Joko menggelandang seperti orang gila. Ini Joko tengah beristirahat. Dalam perjalanannya, ia melihat sebuah kampung yang bernuansa Tionghoa yang nyatanya memang sebuah kampung kecil. Kampung itu terasa benar-benar ramai. Banyak orang berlalu lalang dengan warna merah yang mengimpasi hampir seluruh sudut kampung. Joko berhenti pada salah satu stand bernuansa Tionghoa yang berada di antara jajaran ramainya kampung pecinan itu. Matanya menjelajahi wayang yang dipajang apik di toko tersebut dan mendapatkan sambutan baik dari pria parubaya berkumis panjang tipis yang menjaga toko tersebut. Matanya yang sipit ikut melengkung ketika bibirnya mendetikkan senyumnya. Ini namanya wayang potehi. Lu orang pribumi. Iya, Pak. Dari Cipimek gampang banget ada pribumi yang tertarik sama budaya we. Apa yang buat lu tertarik sama budaya Tionghoa? Seorang Apa? paman. Apakah ada Kami ini memiliki salah satu dan ini mengatakan buat seseorang yang sangat istimewa. Ini salah satu tokoh terkenal Xi Jinping yang diadopsi oleh kalian yang nama Soplang. Ada nama juga Joko Sudiro. Wah, pas sekali paman. Namanya sama seperti nama Joko Sudiro. Tidak paman. Itu saya mau ini. Nampaknya lu suka sekali. Oke lah. Owe kasih diskon. Percuma. Tidak paman. Itu terima kasih banyak. Ambil. Jangan lupa nanti malam ada sesuatu. Namanya ada apa paman? Bagaimana ngomong ini? Ada pertunjukan. Ambil nanti malam ya. Oke. Joko terdiam, seutas harapan terbesit di benaknya mengingat Mewah yang sangat menyukai wayang potehi. Gadis itu pasti akan menonton pertunjukannya. Joko benar-benar kembali pada malam hari. Suasana kampung pecinan malam itu benar-benar ramai. Gemerlap lampion di mana-mana. Banyak sekali pengunjung berdatangan dan berbaris rapi di depan panggung pertunjukan sambil bersenda gurau.
Joko sampai di tempat itu. Menoleh ke sana kemari. Kali ini tak sendirian. Ia bersama Soma, sahabatnya. Joko hanya diam, matanya menelisik ke semua sudut berharap keajaiban terjadi. Berdoa agar ia bisa bertemu dengan Meiwa. Pertunjukan sudah akan dimulai. Harapan Joko mulai memudar, tersirat pada raut wajahnya yang mulai masam. Di tengah lautan insan itu, waktu serasa terhenti. Joko tak percaya ini Tuhan kembali mempertemukannya dengan Meiwa diam bersitatap dengan Joko yang membuat matanya memanas. Panas tiap buah itu berkaca-kaca. Joko tidak bisa mengungkapkannya. Bagaimana bahagianya ia saat ini. Sokap dan rombongannya yang melihat kedua insan itu simpang pada dirinya sendiri memilih untuk menonton pertunjukan yang akan dimulai tanpa mengganggu keduanya.